Kalau kita melihat kebijakan moneter Bank Indonesia kemarin yang menaikkan suku bunga 25 basis point, apakah ini sesuai dengan ekspektasi Anda? Saya pikir memang apa yang diambil atau ditempuh oleh Bank Indonesia meningkatkan suku bunga acuan ini sudah tepat ya, karena kita juga mengetahui bahwa pelemahan mata uang Indonesia bukan hanya di Indonesia saja, tetapi semua mata uang terjadi perlemahan dan kita sudah melihat apa yang terjadi juga. Dan tentunya BI akan lebih paham dan lebih tahu apa yang harus segera diambil atau langkah yang diambil untuk menahan laju pelemahan daripada rupiah. Dan tentu ini suatu langkah kebijakan yang memang kita ketahui bahwa di Amerika sendiri suku bunga The Fed sendiri yang tadinya diprediksi akan turun di second semester tapi akan mungkin sedikit mundur, yang seperti kita dengar dari informasi yang ada mungkin baru akan terjadi penurunan suku bunga The Fed kira-kira di kuartal ketiga di tahun 2024 ini, Mbak. Baik, lalu seperti apa dampaknya untuk perusahaan multifinance yang juga banyak bekerja sama dengan perbankan? Ya, kalau kita lihat apa yang terjadi mungkin dengan kenaikan ini tentunya tidak akan berpengaruh banyak terhadap para debitur kita yang memang sudah terikat dengan suku bunga fix selama masa tenor pembiayaan. Tentunya untuk debitur-debitur yang baru nantinya, dan kita juga sudah mendengar dari para pelaku usaha bahwa perbankan sudah mulai juga mengancang-ancang atau mengambil sikap untuk ada kenaikan suku bunga pinjaman yang mereka berikan kepada pelaku usaha, ya kisarannya juga hampir sama dengan kenaikan sekitar 25 basis point. Nah, tentunya kalau hanya sekitar 25 basis point, kita harapkan ini tidak akan berpengaruh banyak terhadap potensi volume pembiayaan di tahun 2024 ini, dan tentu kita terus mencermati bahwa semoga kenaikan suku bunga ini, dan juga semoga apa yang Fed rencanakan bahwa di kuartal ketiga akan terjadi penurunan Federal Reserve Rate bisa terjadi, dan mungkin terjadi stabilisasi, artinya bahwa suku bunga sendiri akan juga cukup stabil, tidak akan ada lagi kenaikan di masa yang akan datang. Baik, artinya apakah peningkatan suku bunga 25 basis point kemarin ini sudah diantisipasi oleh perusahaan multifinance? Pasti kami sudah mengantisipasi dan kami juga sudah pasti mengetahui bahwa ini akan terjadi, dan tentunya hal ini juga sudah juga disikapi oleh banyaknya pelaku-pelaku atau debitur-debitur daripada perusahaan pembiayaan baik di pembiayaan investasi, dan tentunya yang kita harus cermati adalah khususnya untuk pembiayaan retail financing atau pembiayaan otomotif yang di sektor otomotif mobil maupun motor, untuk 25 basis point mestinya tidak akan berpengaruh banyak karena kenaikan cicilannya pun juga hanya relatif kecil sekali kalau hanya dengan kenaikan 25 basis point. Baik, apakah APPI sendiri memberikan imbauan kepada anggota-anggota yang mungkin juga akan mengalami kesulitan dengan adanya kenaikan suku bunga ini? Ya, himbauan dari kami tentunya adalah terus melakukan seleksi ketat terhadap pembiayaan-pembiayaan baru, misalnya terkait dengan kemampuan daripada debitur, karena dengan kenaikan akan ada kenaikan cicilan. Tapi bukan hanya cicilan yang perlu kita cermati, bahwa kita perlu cermati juga kenaikan suku bunga ini pastinya tentunya akan ada kenaikan-kenaikan, misalnya harga-harga bahan pokok dan lain-lainnya. Semoga pemerintah juga bisa menstabilkan harga-harga bahan pokok yang misalnya terjadi kenaikan pada saat bulan Ramadan sampai dengan Idul Fitri, seperti kita ketahui beras dan beberapa komoditas lainnya juga naik, di mana untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari tentunya ada beban kenaikan ini yang di mana bisa berpengaruh pada cicilan debitur kepada pelaku usaha jasa perusahaan pembiayaan. Baik, lalu bagaimana dengan pelemahan rupiah sendiri? Apakah ini juga berpengaruh terhadap perusahaan multifinance yang mungkin juga mendapatkan biaya dana yang lebih tinggi, tapi cenderung lebih sulit untuk menaikkan bunganya kepada nasabah? Ya, kalau kita bicara mengenai dana atau pinjaman dari perbankan kepada pelaku jasa usaha pembiayaan, tentu bervariatif ya, perusahaan-perusahaan pembiayaan yang berskala besar, tentunya ada pinjaman
US dollar atau sindikasi, namun setelah kami mengadakan juga survei kecil-kecilan dan kita bertanya kepada pelaku usaha jasa pembiayaan, kami merasakan bahwa semuanya terkendali karena hampir seluruhnya sudah melakukan full hedging atau cross currency swap, jadi tidak akan ada punya pengaruh terhadap pelemahan rupiah karena tentu kewajiban kita membayar nantinya dalam dolar sudah dirupiahkan juga dan sudah di hedging. Nah, terkait dengan pinjaman-pinjaman baru yang misalnya akan ada kenaikan, tentunya serta-merta kami tidak akan melakukan kenaikan secara bersamaan kepada debitur-debitur yang baru. Tentu kami akan melihat situasi pasar dan tentu ini akan kembali kepada kompetisi di pasar itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan bahwa 25 basis point seharusnya masih bisa diterima oleh kami sebagai pelaku jasa pembiayaan dan tentunya debitur pun masih rasanya menyanggupi lah ya, artinya bahwa kenaikan cicilan 25 basis point selama masa tenor nantinya untuk debitur yang baru ya tentu untuk debitur yang lama tidak akan punya pengaruh. Baik, Pak Suwandi, artinya mungkin dalam beberapa waktu ke depan ketika suku bunga sedang tinggi seperti ini, mungkin perusahaan pembiayaan akan menahan ekspansi dengan tidak mengajukan pembiayaan kepada debitur-debitur baru. Tidak begitu, tetap kita harus namanya perusahaan pembiayaan itu kan ada yang lunas, kita harus tetap melakukan bookingan-bookingan baru. Yang seperti saya sampaikan tentunya bookingan-bookingan baru yang perlu kita cermati adalah kita mencari kualitas nasabah debitur yang baik sesuai dengan kemampuan keuangan yang ada dan kembali lagi kenaikan suku bunga 25 basis point acuan BI 25 basis point misalnya nanti akan disikapi oleh perbankan dengan kenaikan suku bunga pinjaman kepada kami sebagai pelaku jasa pembiayaan, kami akan teruskan kembali kepada debitur-debitur baru dan tentunya melakukan satu proses akuisisi untuk menyetujui debitur-debitur tersebut tentunya akan kami lihat dan kami cermati lebih dalam tentang dari kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran cicilan mereka dan tentu kalau apabila debitur menginginkan dan memang membutuhkan misalnya modal kerja, membutuhkan membeli kendaraan baru, membeli alat berat dan lain-lainnya, pastinya mereka juga sudah akan berhitung ya. Artinya bahwa memang saat ini ada kenaikan suku bunga dan tentunya suku bunga itu akan disimulasikan dengan kemampuan dari masing-masing debitur.